Sebenarnya kita tuh perlu juga memahami sebagai awam ya, menurut gua kita perlu banget memahami cara penghitungan PPh ini. Nggak cuma buat pajak aja, tapi juga buat kalau kita mau nego gaji, bener nggak sih? Oh iya, betul. Kita kan mau makanya nego gaji bilangnya net berapa? Oke, akhirnya setelah sekian lama ya Enji, kita berapa lama tidak ngerekam, tidak syuting, coy lah, laganya syuting. Sibuk coy, Sibuk. Kemarin kan kita masa sibuk ya kalau di pajak ya, April, Juni, ya kan? Ini udah Juli kali. Ini udah Juli. Kita kembali lagi ke channel ini dan kali ini gue mengundang seseorang yang sebenarnya dia juga pengen kita ngebahas hal ini karena dia tidak mengerti bidang perpajakan. Dia selalu bertanya pada gue, lebih tepatnya, dan habis bertanya dia tetap tidak mengerti karena mungkin dia tidak mau mengerti. Jadinya ya kita invite aja ya. Iya. Hai Momo. Hai Angie. Hello. Iya. Ya, pokoknya intinya kita akan ngomongin pajak. Kamu bisa bertanya nanti. Angie akan jadi dosen kita hari ini. Yoi. Dia akan presentasi beberapa hal, tapi lebih utama yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, kita akan ngomongin perpajakan tentang suami istri. Ada teman kamu yang nanya kan? Yang minta kan ngomong gitu kan. Bentar. Nah ya. Aku tuh sudah diperkenalkan ya. Aku nih siapa? Udah dong. Ujuk-ujuk. Udah dong, siapa? Siapa lagi? Perkenalkan lu sebagai istrinya, Mo. Bingung. Yang nonton bingung nggak sih ini siapa sih? Iya. Ya pengganti Theo hari ini ini namanya Maureen Merlina, panggilannya Momo. Dia bini gua. Bini. Orang Betawi banget. Ya, dia bini gua. Jadi waktu Angie menjelaskan, jadi bisa ada apa ya? Point of view dari orang awam yang tidak mengerti perpajakan. Nah, itu gunanya Theo sebenarnya di video-video ini. Ini gunanya saya sekarang ya. Ya, itu gunanya kamu sekarang gitu. Oke. Ya. Oke. Seperti Aku itu. mau cerita dulu boleh gak? Boleh. Kamu mau curhat, mau cerita, silakan. Enggak, jadi kan hari ini topiknya kan tentang masalah NPWP, suami istri digabung apa enggak gitu kan bagusnya. Nah, terutama pada saat kita mau lapor pajak. Jadi kayak mendekati bulan Maret, nah itu biasanya muncul nih perbincangan ini di kalangan teman-teman gue di kantor. Nah, yang paling sering ditanyain atau kita diskusin itu adalah, nah apakah kalau suami istri itu sebaiknya gabung NPWP atau enggak gitu. Nah, gue sendiri kan gabung ya. Ya. Karena si Diki kan orang pajak. Dia mengerti lah ya urusan perpajakan. Jadi dia suruh gabung, ya udah gue gabung gitu. Tapi sebenarnya gue tuh nggak bisa yang gue ngerti kayak oke, bagusnya digabung. Tapi kalau teman-teman gue pada nanyain, karena mereka tahu lah ya si laki gue tuh kerja di bidang pajak. Nah, gue tuh nggak bisa jelasin gitu. Karena nggak paham gitu kan, nggak paham kenapa. Apa sih untungnya digabung, karena di pandangan teman-teman gua kalau namanya digabung kan berarti kan kayak lebih gede gitu, namanya juga digabung kan, bayarnya lebih gede gitu. Nah, tapi kalau sendiri-sendiri lebih kecil tuh logika awamnya gitu, cuman kan kenyataannya enggak tuh katanya si Diki begitu. Nah, kok bisa sih enggaknya tuh gimana gitu, gua nggak kebayang aja sih hitung-hitungannya bisa lebih untung gitu. Oke. Itu pas gue masih awam, pas jadi orang awam belum mengenal pajak, gue juga berpikiran hal yang sama sih. Kenapa NPWP mesti digabung? Bener, jadi gue tadinya mikirnya kalau digabung malah penghasilannya harusnya digabung dong. Ternyata si peraturan pajak itu ada beberapa pasal spesifik lah ya mengatur kalau NPWP digabung tuh
jadinya seperti apa gitu ya. Oke, daripada gua ngalor ngidul, mendingan gua present sebentar. Kencang. Wah, keren banget. Keren banget sih nih. Wih, Luar biasa, Angie. Oh, ini bukan gua yang bikin, tenang. Oh, yang tenang bikin aja, apa? Oh, kreatif gua yang bikin. Kreatif yang bikin tentu aja, bukan Angie. Oke. Oh, bukan Angie. Oke. Jadi gue jelasin dari kata kimo. Nah, bukan. Gue nggak jelasin kimonya datang dari mana nih. Oh, kimo itu Diki dan Momo, tentu aja. Ya. Dari tadi nggak dijelasin di Kimo Channel lah, tuh di. Udah nggak usah. Ceritanya. Sekali ya. Oke. Dan itu Momo juga idenya ya, tetap untuk itu aja ya, kimo itu. Ini mungkin basic banget ya. Jadi ini sambil jelasin juga si NPWP dan segala macamnya. Jadi kita tahu lah ya, ketika kita sudah berpenghasilan, terus penghasilan kita itu mencapai angka tertentu, yaitu sampai di angka PTKP, tahu lah ya, PTKP penghasilan tidak kena pajak itu. Nah, kita tuh punya kewajiban untuk mendaftarkan diri kita kantor pajak dan punya NPWP. Nah, NPWP ini sendiri fungsinya kayak semacam ID lah ya, ID bagi wajib pajak. Ini untuk kepentingan perpajakannya. Nah, si NPWP ini kan jadinya makin kesini kayak makin gencar kan. Dan bagusnya lagi, gua nggak tahu sih ini jadinya bagus atau enggak. Kalau buat gua sih bagus ya. Makin kesini NPWP itu makin kayak terintegrasi dengan data-data kependudukan lainnya, kayak NPWP itu udah terintegrasi sama NIK gitu. Jadi si kantor pajak tuh sekarang udah punya data kalau masukin NIK ini, NPWP-nya keluar gitu. Karena kan ketika kita daftar mau punya NPWP, kita harus kasih KTP kan. Jadi karena mereka semuanya udah lumayan digital ya kantor pajak gitu. Jadinya si NPWP ini udah terintegrasi dengan NIK. Nah, kita tahu sendiri wajib pajak itu ada dua ya, ada orang pribadi, ada juga badan. Nah, kita hari ini lebih fokusnya ke orang pribadi nih ya, karena kan kita bakal ngomongin NPWP suami istri baiknya digabung atau dipisah gitu. Nah, kita bisa lihat juga nih, sebagai orang pribadi, kita bisa mendapatkan penghasilan tuh sebenarnya dari macam-macam sumber. Mungkin kalau kita yang paling lumrah adalah kita bekerja gitu di perusahaan, terus kita dapat gaji gitu kan. Nah, itu jadinya memiliki penghasilan dari pekerjaan. Nah, tapi ada juga sebagian dari orang pribadi yang punya usaha, misalnya kayak buka toko atau kasih jasa, misalnya punya salon, atau bisa juga kayak misalnya gua memutuskan untuk tidak bekerja lagi di sebuah perusahaan dan gua freelance gitu misal. Nah, itu juga dibilang itu kan penghasilan kan ya, punya penghasilan, tapi kalau yang kita ngomongin freelance tadi mungkin itu namanya dari pekerjaan bebas. Nah, kalau yang kayak salon, buka toko dan kawan-kawannya itu penghasilan dari usaha. Nah, jadi ini perlu kita pahami dulu nih. Ini tuh tipe-tipe penghasilan dari mana-mana aja ya, karena nanti akan berpengaruh juga gitu untuk NPWP dipisah atau digabung. Nah, ketika kita menikah lah ya, seseorang menikah, terutama yang sisi istri atau perempuan nih. Ketika kita menikah, sebenarnya si perpajakan nih melihat kita adalah satu kesatuan wajib pajak sebenarnya. Jadi, sebagai perempuan yang sudah menikah, kita itu bisa memilih sebenarnya mau gabung NPWP-nya ke suami atau kita memilih untuk tetap pegang NPWP kita sendiri. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang memperbolehkan suami istri itu memiliki NPWP terpisah. Yang pertama, jika istri hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim. Nah, kalau kayak gini tuh sepengetahuan gue ya, ini maksudnya adalah sudah hidup bercerai nih. Kalau yang pertama ini. Nah, yang kedua, suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Nah, jadi ini waktu gue merit dulu, ini lumayan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan nih, mau punya prenup atau enggak gitu kan, perjanjian pisah harta, perjanjian pranikah lah gitu. Nah, setelah memilih untuk punya prenup berarti mau nggak mau NPWP-nya harus
terpisah antara suami dan istri gitu. Nggak bisa digabung nih. Karena ini juga waktu kita seandainya memilih untuk menggabung NPWP antara suami dan istri, waktu kita mengajukan untuk pencabutan NPWP istri, ini dia minta nih kita membuat semacam surat pernyataan bahwa kita tidak punya prenup atau perjanjian pisah harta gitu waktu kita mau cabut NPWP. Terus yang ketiga adalah istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau terpisah dari suami. Jadi ini adalah pilihan istri sendiri gitu. Misal dia nggak bercerai, dia nggak punya perjanjian pemisahan harta, tapi dia tetap memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau terpisah dari suami. Nah itu dia boleh punya NPWP secara terpisah. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya kan ketika kita menikah, kalau kita melihat oh ya udah deh kita satu kesatuan dan kita nggak ada dalam 3 poin ini, otomatis harusnya kita mengajukan NPWP-nya itu dicabut nih yang punya istri kalau emang istri udah punya NPWP sebelum menikah gitu kan. Tapi ketika kita tidak melakukan hal itu, otomatis kantor pajak akan melihat oh ya udah berarti kita itu memilih untuk punya kewajiban terpisah nih dari suami karena kita masih tetap pegang NPWP-nya kita masing-masing. Dan pasti kebanyakan orang yang istri-istri yang masih pegang NPWP-nya masing-masing itu mungkin masuknya ke golongan yang ini, memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau terpisah dari suami. Kecuali dia emang punya perjanjian pemisahan harta, ya udah mau gimana lagi emang nggak bisa diapa-apain gitu. Berarti dia nggak bisa punya opsi untuk menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Nah, terus kita masuk ke sini. Kalau mungkin teman-teman yang ngomong juga mungkin waktu ngisi SPT itu mungkin mempertanyakan hal ini juga nih ya, status kewajiban perpajakan suami istri. Apa nih KK, HB, PH, MT? Sebenarnya ini terkait dengan yang tadi slide sebelum ini. Jadi kalau kakak itu maksudnya adalah NPWP-nya digabung nih. Suami istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara terpisah. Jadi NPWP antara suami dan istri digabung. Jadi kita centangnya kakak. Kalau HB tuh yang sudah berpisah berdasarkan putusan hakim tadi. Terus PH itu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena pisah harta yang tadi. Terus kalau MT, nah ini yang kita si istri menghendaki itu NPWP-nya terpisah dari suami karena emang mau menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, jangan bingung nanti ya, di sini kan ditulisnya istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri gitu ya. Nanti di belakang akan dijelaskan ketika kita memilih ini, malah sebenarnya perhitungannya penghasilan istri dan suami malah digabung gitu. Jadi emang agak ajaib gitu ya secara penjelasan. Tapi nanti kita lihat di belakang bahwa ketika kita memilih yang ini MT itu harus digabung penghasilan suami dan istri. Enji, mau nanya deh bentar. Kok gue baru ngeh ya ada isian status kewajiban perpajakan di sini ya. Bukannya biasanya yang tahu itu yang TK strip 0, K strip 1 gitu. Beda lagi ya? Itu beda. Kalau yang tadi Maureen sebutin TK 0 terus K terus K1 atau K0 gitu, itu adalah status PTKP mau. Jadi PTKP itu sebenarnya terkait kan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak kan. Jadi negara itu memberikan semacam kita tuh boleh mengurangkan penghasilan kita itu dengan PTKP. Jadi dari penghasilan kita nih berapa nih yang dapat dari kantor, ya semacam itulah ya, semacam subsidi. Terus PTKP-nya berapa tergantung statusnya kita. Nah kalau status PTKP ini tuh dia nggak akan lihat nih pisah harta kayak apa kayak gitu, dia nggak akan lihat. Dia cuma akan lihat kalau perempuan dibilangnya single, kalau laki-laki bisa kawin dan ada tanggungan. Kalau perempuan tapi dia single mom gimana tuh? Kalau dia perempuan dan single mom, sebenarnya bisa mendapatkan semacam surat dari pemerintahan setempat lah ya, kayak RT RW bla 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 itu yang menegaskan bahwa dia tuh emang single mom dan dia punya tanggungan. Nah, kalau dengan itu dia bisa dapat PTKP-nya kayak cowok jadinya, jadi laki-laki.
Tapi itu request ya. Kalau dari prakteknya itu request ke kantor pajak. Jadi satu lagi tergantung di kantor pajaknya seperti apa. Apakah mereka meminta dokumen lebih lanjut atau ya ada hal-hal lain yang perlu mereka bicarakan lah, ini seperti itu. Biasanya seperti itu sih. Status perpajakan suami, kita balik lagi yang ke si KKHB PHMT tadi ya. Nah, di sini udah di-summarize nih. Ketika kita status perpajakan suami istrinya adalah kakak, kewajiban perhitungan PPh dan pelaporan SPT tahunan itu hanya ada di pihak suami atau kepala keluarga, karena NPWP-nya cuma satu kan. Terus kalau HB ini hidup berpisah tadi yang sesuai dengan putusan hakim itu masing-masing. Jadi suami masing-masing, suami sendiri, istri sendiri. Nah, kalau PH dan MT karena kita pegang NPWP masing-masing, suami dan istri pegang NPWP masing-masing, jadi tetap keket. Jadi tetap kita laporin SPT-nya itu masing-masing sebenarnya. Cuman di sini ada notes-nya dengan menggabungkan terlebih dahulu penghasilan neto suami dan istri. Terus ada lembar khusus ini untuk memperhitungkan setelah penghasilan suami dan istri digabung, itu tuh pajak terutang untuk suami dan juga istri tuh sebenarnya berapa sih masing-masing. Jadi di sini nanti ada cara perhitungannya sih. Ini kita taruh nih punya suami, punya istri, habis itu baru kita hitung deh. Jadi nanti di sini bisa keluar nih PPh terutang yang ditanggung suami dan PPh terutang yang ditanggung istri. Inilah nanti yang dimasukin ke dalam SPT badan. SPT masing-masing suami dan istri. Betul. Nah, tadi kan kita bahas PTKP ya. Kalau wanita defaultnya adalah kita selalu TK gitu kan, tidak kawin dianggapnya, walaupun sudah menikah memang tidak adil, gue gak ngerti kenapa. Tapi selalu dianggapnya TK gitu. Nah, kita mesti bisa bedain juga nih antara ketika kita bekerja, maksudnya bekerja di suatu perusahaan tertentu gitu ya, itu PTKP-nya mungkin ada sedikit perbedaan sih dengan ketika kita ngisi SPT tahunan orang pribadi. Terutama untuk suami istri yang NPWP-nya masih dipisah. Kalau suami istri ini NPWP-nya udah digabung, udah pasti PTKP-nya akan sama nih dengan bukti potong yang dikeluarkan si 1721A1 itu. Mungkin gue langsung jelasin di sini ya. Jadi ketika kita punya NPWP masing-masing nih, istri dan suami masing-masing, ataupun mungkin NPWP-nya cuma punya suami nih, tapi istrinya itu bukan bekerja di hanya satu perusahaan gitu, atau istrinya itu punya usaha, itu dianggapnya penghasilannya mesti digabung tuh antara suami dan istri. Jadi ketika kita ngomongin PTKP, memang ada maksimalnya ya dalam 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat kalau seandainya TK 0 itu kan 54 juta ya. Dan ini biasanya kalau untuk satu laki-laki yang belum menikah dan juga adalah kedua perempuan. Perempuan baik single maupun sudah menikah itu biasanya TK 0 nih dapatnya. Terutama di 1721A1 alias bukti potongnya gitu ya. Nah, ketika laki-laki sudah menikah, itu statusnya bisa berubah jadi K0. Nah, dengan K0 dianggap dia itu juga menanggung istrinya. Jadi atas tanggungan terhadap istrinya itu dapat tambahan 4,5 juta dari negara aja, dari negara. Jadinya kalau K0 statusnya itu PTKP-nya di 59,5 juta. Nah, ini yang sedikit berbeda. Ketika kita ngomongin KI 0, jadi KI 0 ini akan tercipta ketika misal suami dan istri punya NPWP masing-masing. Dua-duanya adalah karyawan gitu ya. Kita ngomongin dua-duanya karyawan. Ketika hal itu terjadi, maka sesuai dengan yang tadi-tadi tuh, berarti kan istri dianggap mau punya manajemen terpisah. Suami dan istri punya manajemen terpisah, sehingga penghasilannya mesti digabungkan dalam perhitungan pajaknya. Nah, dengan begitu, status PTKP-nya itu jadi KI 0. KI 0 ini dari mana ngitungnya? 112,5 juta ini jadi 54 juta sendiri untuk suami, ditambah 54 juta sendiri untuk istri, ditambah lagi karena dia sudah menikah dapat tambahan 4,5 juta. Makanya jadi 112,5 juta.
Ketika misal suami istri ini yang tadi manajemen terpisah, terus punya tanggungan, misalnya anaknya ada 2, jadi KI 2. Nah, dari 112,5 juta ini ditambah lagi 4,5 juta dikali 2, karena tanggungannya ada 2. Gitu. Tambahan tanggungan anggota keluarga itu selain anak bisa juga orang tua ya? Bisa. Oh, baru tahu gua. Kirain anak doang. Oke, jadi tambahan 4,5 juta untuk anggota keluarga sedarah, yaitu orang tua kandung dan anak. Ada juga keluarga semenda, yaitu mertua atau anak tiri. Ada lagi, tambah lagi bisa anak angkat yang menjadi tanggungan. Tapi harus ada kayak hukum lah, secara legal udah bener-bener diangkat anak gitu kan maksudnya. Harusnya seperti itu. Betul. Oke. Gitu. Terus di sini juga kita nggak melihat ya untuk tambahan 4,5 juta ini, misalnya ada tambahan istri kedua atau istri ketiga, itu semua nggak berlaku ya. Jadi buat yang punya istri lebih dari 1 kayaknya rugi kalau secara pajak gitu ya. Setelah dikurangin PTKP ini dapat penghasilan kena pajak, kita baru melihat sebenarnya kita itu kena pajaknya berapa persen sih? Nah, untuk orang pribadi, rate-nya itu tarif progresif. Ketika kita punya penghasilan kena pajak kita sampai dengan 50 juta, itu kenanya 5%. 50 sampai 250 juta, itu kenanya 15%. 250 sampai 500 juta, kena 25%, di atas 500 juta, 30%. Tapi, cara menghitungnya nggak gini, misal, penghasilan kena pajak kita dalam 1 tahun 550 juta gitu, misalnya ya. Kita nggak langsung 550 kali 30%, nggak gitu. Kita kenanya layer. Jadi bagian 50 jutanya itu kenanya kali 5%. 200 Terus juta. 200 jutanya kena 15%. Terus 250 jutanya kena 25%. Sisanya baru kena 30%. Gitu. Jadi nggak langsung kaliin 30%. Gede banget juga sih. Iya. Sebenarnya kita tuh perlu juga memahami, sebagai awam ya menurut gua, kita perlu banget memahami cara penghitungan PPh ini. Nggak cuma buat pajak aja, tapi juga buat kalau kita mau nego gaji, bener nggak sih? Oh iya, betul. Kita kan mau, makanya nego gaji bilangnya net berapa. Terus, nah ini yang mungkin pertanyaan Momo yang tadi ya. Tiap akhir tahun suka didiskusikan sebenarnya NPWP baiknya digabung atau dipisah. Nah, jadi misalnya di sini kalau misalnya kayak Diki sama Momo, di sini contohnya Diki itu punya usaha, misalnya Diki punya toko kelontong gitu ya, punya toko kelontong, terus Momo sebagai istri itu pegawai di perusahaan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan usaha Diki lah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, nih, penghasilan istri diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Nah, dipotong pajak oleh pemberi kerja ini buktinya adalah Momo mendapatkan si bukti potong tahunan itu, Mo, yang kodenya 1721A1. Terus ada tambahan lagi nih, pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya. Penghasilannya Momo sebesar 70 juta itu tidak perlu digabung dengan penghasilan Diki. Dan pengenaan pajak atas penghasilan istri tersebut bersifat final gitu. Jadi kalau seandainya NPWP-nya udah digabung nih, ketika isi SPT Diki kan isi SPT-nya pakai NPWP Diki kan mau jadinya. Nah, di SPT-nya Diki tersebut penghasilannya Momo dari sebagai karyawan itu masuk ke dalam kolom penghasilan yang sifatnya final. Jadi di kolom itu ada tertulis jelas penghasilan istri yang bersifat final dari satu pemberi kerja, kalau nggak salah. Penghasilan istri final dari satu pemberi kerja, udah jelas di situ ada. Final itu maksudnya apa? Apa arti final gitu? Arti final itu tidak dipotong pajak lagi. Paling gampang itu. Final itu tidak dipotong pajak lagi. Oke. Betul. Cuman ketika misal istri punya salon gitu ya. Ini kebalikan misalnya ya. Suami adalah karyawan, istri punya salon misal. Nah, kalau kayak gini, mau NPWP-nya itu dipisah atau digabung, tetap aja pajaknya dihitung setelah penghasilannya itu digabung. Kenapa? Karena balik lagi tidak memenuhi kriteria bahwa istri itu punya penghasilan hanya dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Betul. Gitu. Karena dia punya usaha sendiri. Jadi nggak semerta-merta ketika suami istri itu menggabung NPWP-nya, terus penghasilan istri udah pasti selalu final, nggak gitu juga.
tergantung tipe penghasilannya si istri. Nah, jadi ketika penghasilan istri ini sudah bersifat final, tentunya kan menguntungkan ya. Jadi dalam case istri itu adalah pegawai, kita suka bilang, ya udah mendingan NPWP-nya digabung aja biar nggak ada PPh lagi nih untuk si penghasilannya istri gitu. Sudah kuberikan ilustrasi ya. Oh, wow. Jadi di sini asumsinya suami dan istri sama-sama pegawai dari perusahaan yang berbeda. Di sini suami dan istri kita bisa lihat nih penghasilannya, ini udah neto ya. Penghasilan netonya seperti ini. Terus PTKP-nya nih, ini PTKP di 1721A1-nya nih ya. PTKP suami, ini K0 karena sudah menikah, terus kalau istri 54 juta. Terus pajak terutangnya kita lihat 42875 sama 24400. Ini pasti yang ada di 1721A1-nya suami dan istri masing-masing. Gitu ya. Terus kalau kita lihat total PPh yang telah dipotong ini tambah ini itu adalah 67.275.000. Ketika suami dan istri itu tidak menggabung NPWP-nya alias NPWP-nya masing-masing, berarti kan jadinya mesti menggabungkan penghasilan ketika mau melaporkan SPT orang pribadi tahunannya. Nah, jadinya ketika si penghasilan itu digabung, jadinya begini nih. Penghasilan netonya jadi 600 juta karena digabung, lalu PTKP-nya ini dapatnya KI 0 ya jatuhnya, jadi 112,5. Kita bisa lihat sebenarnya sama nih, ini tambah ini hasilnya ini sebenarnya 112,5. Terus penghasilan kena pajaknya jadi segini. Nah, kalau dilihat dari sini doang, apa bedanya? Harusnya ini sama aja gitu kan, karena ini ditambah ini pasti hasilnya sama nih sama ini. Yang menjadi berbeda adalah ketika kita menghitung pajak terutang. Berbedanya adalah karena layernya jadi berbeda gitu. Tadinya basisnya ini masing-masing dihitungnya, progresifnya masing-masing, ini progresifnya dihitung setelah digabungkan gitu. Jadi layer 25% tadinya cuman kena di suami doang nih kan, dengan pajak 10.375. Nah, di sini karena digabung, dia kena di layer 25% dan angkanya jadi menggelembung. Jadi 59 juta. Nah, ini nih sebenarnya yang bikin orang salah ngerti ya. Karena kan mikirnya kalau NPWP digabung artinya digabung, kalau pisah artinya pisah. Padahal ini kebalik gitu betul. Ya. Jadi kalau digabung malah jadi final, tidak harus penghasilannya digabung. Kalau NPWP dipisah, penghasilannya malah harus digabung. Memang balik-balik. Ya. Karena intinya penghasilan gitu. istrinya jadi tidak dianggap final. Harus betul. Dulu, baru dihitung ulang dengan tarif progresif yang lebih besar justru, jadinya kena layer ketiganya itu lebih besar. Betul. Ya, ngerti. Gitu ya teman-teman yang kemarin nanya-nanya gua di kantor. Penjelasannya nih dari ahlinya. Lebih untung mana? Ini pendapat pribadi ya, lagi-lagi ya. Ini pendapat pribadi kita ya. Dari berdasarkan pengalaman kita dan semuanya menurut kita, Inji. Ya, ini kalau secara verbal gue akan balik lagi bilang bahwa perlu ditanya dulu ke mereka penghasilan masing-masing tuh asalnya dari mana. Tetapi ketika memang istri itu cuman punya pekerjaan dari satu pemberi kerja alias jadi karyawan, ya akan lebih untung ketika NPWP-nya digabung. Karena si istri udah jadi penghasilannya final nih di SPT-nya suami gitu. Terus ini sih udah teknis ya, maksudnya pengajuan penggabungan NPWP. Gimana sih caranya ngajuin penggabungan NPWP? Intinya ketika suami istri mau menggabungkan NPWP, istri itu harus melakukan pencabutan NPWP-nya. Nah, dengan begitu otomatis itu nanti istri NPWP-nya akan pakai punya suami. Untuk cara-caranya, ini cara-caranya sebenarnya macam-macam ya. Bisa lewat yang ini, irekpajak.go.id, atau bisa juga masukin surat permohonan langsung ke kantor pajak. Itu juga bisa. Cuman yang gue tekankan di sini adalah ketika NPWP-nya istri ini mau dicabut,
itu harus melewati proses yang namanya pemeriksaan pajak sebenarnya. Jadi si kantor pajak itu punya kewajiban untuk periksa dulu nih, karena ketika NPWP dicabut berarti kan sebenarnya semua kewajiban perpajakan dan juga misal kalau ada tunggakan pajak atau apapun jadinya kan hilang juga kan buat kantor pajak. Makanya si kantor pajak ini perlu melakukan si pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini itu pokoknya hasil dari pencabutan dan kawan-kawan itu harus keluar 6 bulan setelah permohonan diterima oleh kantor pajak. Kalau gitu, sebaiknya kapan kita mengajukan permohonan pencabutan NPWP ini nih? Apakah langsung nih, weekend kemarin Merit, Senin langsung mengajukan atau gimana? Gini, si kantor pajak itu juga minta beberapa dokumen pernikahan. Dokumen. Jadi tentunya harus dilakukan setelah menikah, karena kalau sebelum dokumen-dokumennya nggak ada. Itu satu. Dan setelah menikah pastikan dokumen-dokumennya lengkap ya, akte nikah dan lain sebagainya itu harus ada semua. Karena kan sejumlah ini kan itu lengkapi permohonan dengan sejumlah dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukungnya itu bukan pisah harta atau itu doang, bukan. Kan ada akte nikah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi baiknya sih kalau memang kita sudah melihat, oh kayaknya ke depannya saya akan menjadi karyawan selama-lamanya, misalnya. Jadi karyawan selama-lamanya. Jadi ya udah, habis menikah, terus dokumen semua udah ready, ajuin aja penggabungan daripada ada kurang bayar terus tiap tahunnya. Ya, ini satu hal yang sebenarnya ya kalau aku ya cuma oke-oke aja, udah cukup mengerti dan ya udahlah ya gabung aja gitu maksudnya. Nggak usah repot. Benar. Intinya tapi gitu. Ini diskusinya mencerahkan sih jujur. Karena gue sebagai orang awam yang tadinya tuh butek banget, nggak ngerti banget gimana cara ngejelasin, yang gue yakin ini tuh ya memang bagusan gabung, gue tuh tahu gitu, cuman nggak bisa ngejelasin, itu gue sebel banget sih. Gue bisa ngejelasin ke orang tapi kayak gue kekeh yang bagus tuh gabung gitu. Sekarang bagus gabung, kenapa? Ya karena suami gue suruh gabung, udah. Jadi sekarang Lauren kalau ada yang bertanya lagi, oke, baca aja PowerPoint deh gitu kan, bisa. Link YouTube-nya keluar, link YouTube-nya. Iya. Atau ini linknya gitu. Iya, langsung. Berarti kalau dari kesimpulan, kalau dari gue sendiri, ya dari dulu memang gue selalu, kalau ada yang nanya, gue selalu nyaranin digabung. Karena kejadiannya di beberapa temen gue sendiri yang langsung kontak sama gue, sehubungan dengan NPWP suami istri ini, akhirnya banyak masalah lah yang terjadi. Teknis sih gue bilang, tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti lebih dalam untuk teknis tersebut, itu pasti akan kesulitan. Karena ketakutan itu muncul ketika orang pajak tiba-tiba menghubungi. Itu nomor satu. Waktu dihubungin, loh kok gue dihubungin orang pajak? Salah gue apa? Kejadian apa nih? Pasti mikirnya udah jauh deh. Intinya gitu. Beberapa kejadian udah terjadi di teman-teman gue gitu loh maksudnya. Jadi kalau bisa... Iya, gue juga. Diki ngomong kita ngaca. Cewek dasar. Nah, kalau dari gue kesimpulannya kalau memang istrinya itu hanya dari satu pemberi kerja, lebih baik digabung. Prosedur penggabungannya memang Angie tadi sempat bilang ada pemeriksaan atau verifikasi lah dari gue. Lagi-lagi teknis tergantung dari kantor pajak masing-masing. Tapi tidak sesulit itu untuk menggabungkan NPWP. Karena kan sudah jelas kan secara legal, secara akte udah ada pernikahan dan lain sebagainya. Dan lebih mudah untuk menghitungnya. Menghitungnya kenapa gue bilang lebih mudah? Karena mau pakai sistem apapun, sistem pajak yang langsung ngitung gitu kan di dalam ISPT atau PDF yang KNG biasa lakukan, itu semuanya sudah otomatis. Untuk ngitung SPT pribadi kita, Ji, yang di bulan Maret itu yang harus lapor, itu semuanya perhitungannya itu kebanyakan udah otomatis. Oh iya, gitu. itu ya, benar. Jadi kalian yang tadi kita jelasin tarif itu hanya untuk for your information aja gitu loh. Bukan kalian ilustrasi, bukan kalian nanti waktu ngisi pajak, oh kita harus ngitung ini sendiri. Kalau mau tahu ya begitu ngitungnya. Tapi kalau untuk ngitung pajaknya itu udah otomatis sebenarnya. Dan pasti ngitungnya seperti itu. Itu kayak gitu. Kalau lu, Nji, gimana? Kalau dari gua, ini sebenarnya memang
apa ya, di klien-klien gue pun sampai di titik ini tuh masih sering sih banyak yang nanya, Bu, kenapa menyarankan untuk NPWP-nya digabung gitu? Masih banyak sih yang mempertanyakan. Dan gue sih selalu encourage mereka untuk, Bu, ini kalau sampai nggak digabung, kita pasti kasih tahu dulu ya resikonya dan secara peraturan ngomongnya kayak apa. Tapi ya, pada prakteknya masih banyak sih yang tidak aware akan hal ini gitu. Dan sebenarnya ada resiko di tax exposure di situ, cuman yang nggak sadar aja gitu ada tax exposure. Mungkin sampai saat ini nggak kena gitu ya, nggak pernah dipertanyakan sama kantor pajak. Balik lagi, karena orang pribadi biasanya kan ya penghasilannya nggak terlalu gede ya biasanya, maksudnya dibandingkan dengan badan ataupun orang pribadi yang punya usaha dan sebagainya. Kalau karyawan mungkin tergolong ya kita agak cereng gitu ya secara penghasilan kan, untuk kantor pajak lihatnya gitu. Jadi mungkin ya banyak yang ya udah lewat aja. Cuman bisa jadi kan kalau orang-orang yang walaupun karyawan tapi posisinya udah direktur atau CEO atau CC level gitu kan, itu kan mungkin penghasilannya udah gede gitu kan. Jadi perlu aware juga sih atas hal ini, karena si kurang bayar tiap tahunnya itu juga pasti angkanya jadi bombastis sih. Kalau dari kamu, mau? Udah tadi sih, yang tadi aja. Apa? Kesimpulan dong, kesimpulan. Iya, kesimpulannya saya sudah memahaminya. Saya sudah mengerti, Bu Enji. Oh iya, terima kasih. Pokoknya kesimpulannya kalau ada yang nanya gue lagi, gue bakal kasih tuh linknya. Langsung jelasin, ini lo nonton sendiri ya. Ya, intinya jadi nanti kalau ada yang nonton, kalau masih ada yang ingin komen atau berpendapat ya bisa di kolom komen atau DM Instagram masing-masing ya. Disclaimer-nya sekali lagi, ini hanya pendapat kita berdasarkan peraturan pajak yang ada gitu kan, dan pengalaman kita gitu kan. Kalau interpretasinya ada yang berbeda atau ada yang ahli bidang perpajakan lain yang bilang ke kalian itu berbeda, ya itu pendapat lagi, pendapat masing-masing gitu kan. Dan kalaupun ada saran topik yang lainnya, ya bisa tulis di komen dan lain sebagainya ya. Dan juga ya jangan lupa tonton episode selanjutnya ya. Thank you ya teman-teman. Udah bye-bye semuanya. Bye.